Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan berhasil mempertahankan rekor sempurnanya di fase Liga Champions 2025-2026 setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas tim debutan asal Kazakhstan Kairat Almaty dalam laga yang berlangsung di Stadion San Siro Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun diunggulkan, Nerazzurri dipaksa bekerja keras oleh perlawanan gigih Kairat dan sempat dibuat kerepotan sebelum akhirnya mengamankan poin penuh. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Inter Milan langsung mengambil inisiatif serangan. Pasukan Christian Cifu mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang awal. Federico Di Marco hampir membuka keunggulan, namun upayanya masih bisa digagalkan barisan pertahanan Kairat yang tampil disiplin. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil menjelang akhir babak pertama. Sang kapten, Lautaro Martinez berhasil memecah kebuntuan dengan golnya yang membawa Inter unggul 1-0 saat turun minum. Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan berubah menjadi lebih menarik. Kairat Almaty yang tak ingin menyerah begitu saja memberikan respon cepat. Pada menit ke-55, bek mereka, Ofri Arat secara mengejutkan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 membuat publik San Siro terdiam. Gol ini memberikan momentum bagi tim tamu yang mulai berani melancarkan serangan balik. Tersentak oleh gol penyeimbang, Inter Milan meningkatkan intensitas serangan mereka. Pelatih Cifu melakukan beberapa perubahan taktik untuk menambah daya gedor. Upaya ini membuahkan hasil pada menit ke-67. Bek sayap Carlos Augusto muncul sebagai pahlawan bagi Inter. Menerima umpan matang, Carlos Augusto melepaskan tembakan akurat yang kembali merobek jala gawang Kairat, mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Gol ini sekaligus menjadi penentu kemenangan Nerazzurri di laga tersebut. Di sisa waktu pertandingan, Kairat mencoba mencari gol penyeimbang kedua. Namun, solidnya pertahanan Inter Milan berhasil meredam setiap serangan. Skor 2-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Kemenangan ini memastikan Inter Milan tetap sempurna di puncak klasemen sementara mereka dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa meski menang, Inter masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sebuah hal yang diakui sendiri oleh sang pelatih, Christian Cifu, yang merasa kurang puas dengan penampilan timnya. Sementara bagi Kairat Almaty meskipun menelan kekalahan, penampilan berani mereka di San Siro menuai apresiasi dan memberikan pengalaman berharga sebagai tim debutan di kompetisi elit Eropa musim ini. Kemenangan tipis 2-1 atas Kairat Almaty di Liga Champions tak membuat pelatih Inter Milan Christian Cifu berpuas diri. Sebaliknya, Cifu dengan tegas menyatakan ketidakpuasannya dan mengambil alih semua tanggung jawab atas performa mengecewakan timnya. "Saya adalah orang pertama yang bertanggung jawab," kata Cifu kepada Prime melalui FC Internews usai pertandingan yang menegangkan. "Saya menanggung semua tanggung jawab karena tidak mampu menyampaikan pentingnya pertandingan ini." Menurut Cifu, performa buruk ini mungkin disebabkan oleh sikap meremehkan lawan meskipun ia enggan sepenuhnya menyalahkan para pemain. Sebagai mantan pemain, Cifu memahami sulitnya menyesuaikan diri dengan jadwal padat saat menghadapi tim yang dianggap inferior. "Ini adalah pelajaran bagi saya," tegas Cifu. "Saya harus lebih baik sebagai pelatih untuk menyampaikan tekad dan sikap yang benar." Cifu mengakui kegagalan timnya mengunci kemenangan lebih awal yang justru membuat Kairat bangkit dan menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Carlos Augusto memastikan 3 poin. Begitupun Cifu tetap memberikan apresiasi khusus untuk Lautaro Martinez yang mengakhiri paceklik golnya. "Saya lebih senang lagi ketika dia melakukan tackle sliding di dekat sudut," puji Cifu. Menyoroti semangat juang sang kapten yang dianggapnya lebih berharga daripada sekedar gol. Cifu berharap mentalitas positif ini bisa menjadi bekal untuk pertandingan selanjutnya melawan Lazio. Kemenangan ini, meskipun tidak meyakinkan, tetap menjadi modal penting bagi Inter untuk melanjutkan kampanye mereka.
Hari ini menandai era baru bagi sepak bola Milan. Setelah penandatanganan akta kepemilikan, Inter Milan dan AC Milan kini resmi menjadi pemilik bersama Stadion San Siro. Perkembangan signifikan ini disambut antusias oleh Presiden Inter Beppe Marotta yang menyebut momen ini sebagai hari bersejarah bagi Milan, kedua tim, dan Italia. Dalam wawancaranya dengan Sky, sesaat sebelum laga Liga Champions melawan Kairat Almaty, Marotta menjelaskan visi di balik akuisisi ini. Fokus utama kedua klub bukan hanya tentang properti, melainkan menciptakan fasilitas kelas dunia. Keinginan kami adalah membangun stadion yang memenuhi standar modern dalam keramah tamahan, keamanan, dan daya tarik. Yang terpenting, ini akan menjadi tonggak baru bagi kawasan. Proyek ini menurut Marotta memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar sepak bola. Ini adalah inisiatif pembangunan kembali lingkungan sekitar yang vital bagi kota dan pemerintah kota Milan. Meskipun antusias dengan akuisisi San Siro, Presiden Inter Beppe Marotta bersikap realistis mengenai jadwal pembangunan stadion baru. Ia menetapkan target ambisius, namun mewaspadai kendala klasik Italia. Saya tidak ingin terlalu jauh, tetapi stadion ini harus siap untuk kejuaraan Eropa, jadi sebelum 2032. Secara belak-belakan, Marotta menunjuk birokrasi sebagai musuh utama proyek ini. Saya yakin akan banyak kendala yang harus diatasi. Tetapi kami tidak akan kecil hati, tegas Marotta. Keyakinan Marotta bersumber dari tekad kuat para pemilik klub. Ia berterima kasih atas kegigihan mereka dalam mengejar tujuan yang telah lama diidamkan. Di sisi finansial, stadion baru adalah keharusan. Marotta menekankan bahwa fasilitas modern akan mendongkrak pendapatan klub yang sangat dibutuhkan untuk menjembatani kesenjangan finansial dengan liga-liga top Eropa, terutama Inggris dalam hal hak siar televisi.